Halo semuanya, saya Jika Sianturi dengan NIM 212406004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan bersyarat di dalam JavaScript. Nah, pernyataan bersyarat itu adalah suatu instruksi yang digunakan untuk menguji suatu kondisi tertentu. Ada beberapa pernyataan bersyarat yang akan saya bahas di video ini. Langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code kita. Kemudian kita buat file baru dengan .js. Sebelumnya di sini saya sudah membuat sebuah file dengan script.js. Baiklah, yang pertama, pernyataan bersyarat yang akan saya bahas yaitu pernyataan if. Untuk struktur di dalam pernyataan if ini adalah yaitu if yang dalam kurung, kemudian kita kasih kondisi. Selanjutnya kurung kurawal. Nah, di sini kita akan meletakkan kode program yang mau kita buat. Nah, ini dia struktur dalam pernyataan if. Untuk contoh pengaplikasiannya, sini saya akan membuat sebuah konstanta dengan variabel misalnya umur. Di sini saya kasih nilai misalnya adalah 27. Kemudian kita buat pernyataan if-nya. Nah, di sini kita kasih kondisi misalnya kondisi yang mau saya buat adalah umur lebih besar dari 20. Kemudian jangan lupa di sini kita kasih kurung kurawal seperti struktur dalam if yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita kasih sini kodenya yaitu konsolog. Untuk teksnya adalah umur lebih besar dari 20. Kemudian, oh ya teman-teman, di sini bisa kita lihat setiap pernyataan if itu kita harus menggunakan indentasi. Indentasi itu supaya kode kita terlihat lebih jelas dan lebih rapi. Nah, di sini saya menggunakan indentasi sebuah tombol tab. Ini tadi otomatis. Jadi kalau misalnya ini masih sejajar dengan if-nya misalnya di sini, kita harus menggunakan tombol tab supaya dia lebih jelas dan rapi. Nah, ini dia. Jadi ketika kondisi ini memenuhi persyaratan if, maka dia akan memunculkan umur lebih besar dari 20 di dalam konsol. Coba kita save, kemudian kita run. Nah, ini dia. Umur lebih besar dari 20. Berarti kode ini dijalankan karena kondisinya terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai operator boolean. Seperti yang kita ketahui, operator boolean itu ada dua, yaitu pernyataan true dan pernyataan false. Dikatakan pernyataan true ketika si kondisinya itu memenuhi pernyataan dari persyaratan if. Misalnya seperti ini adalah kondisi boolean yang bersifat true, makanya dia tadi menghasilkan teks ini di dalam konsol. Nah, untuk pernyataan false itu berarti sebaliknya. Jadi contohnya di sini, ini kita kasih komentar dulu. Tapi kodenya ini aja kita copy. Nah, misalnya di sini kita ganti si nilainya menjadi 17. Kalau kita lihat-lihat, umur lebih besar dari 20. Ini tadi umurnya adalah 17. Ini pasti salah. Kita lihat apakah dia akan menampilkan si teks ini atau tidak. Nah, ini dia. Dia tidak menampilkan apa-apa karena seperti yang saya bilang tadi, kondisinya akan kode ini akan dijalankan ketika kondisinya bersifat true atau memenuhi syarat dari pernyataan if. Selanjutnya di pernyataan boolean ini, di bagian if kondisi ini, kita bisa mengganti si kondisi ini menjadi pernyataan false
or true. Misalnya di sini kita buat true. Kita lihat apakah dia menampilkan teks ini di konsol atau tidak. Nah, ini dia menampilkan kodenya karena dia bersifat true. Jadi di bagian kondisi ini bisa kita ganti dengan true. Kayak yang sebelumnya kan umur lebih besar dari 20. Jadi itu fungsinya sama aja. Oh ya teman-teman, hampir lupa. Di bagian di akhir dari kode ini kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya, saya mau menjelaskan mengenai perbandingan nilai. Perbandingan nilai berarti kita membandingkan dua buah nilai. Seperti yang kita ketahui, simbolnya biasanya adalah lebih besar dari, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Untuk contohnya, misalnya, ini kita komentar dulu. Selanjutnya di sini kita kasih sebuah konstanta dengan variabel umur. Kita kasih nilai adalah 27. Kemudian console log. Ketika kita buat misalnya umurnya lebih besar, lebih kecil, perbandingan lebih kecil dari 50. Kemudian ini kita copy aja. Kita membuat perbandingan nilai lebih kecil sama dengan, misalnya ini sama dengan 27. Selanjutnya ini jadi lebih besar dari 10. Kemudian kita run. Maka di sini bisa kita lihat ini pernyataannya bersifat true, tiga-tiganya bersifat true. Nah, tadi. Nah, ini dia true. Karena memang pernyataannya bersifat benar. Jadi umur yang nilainya 27 tadi lebih kecil dari 50, lebih kecil sama dengan 27 dan lebih besar dari 10. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan nilai yang menentukan kesamaan antara dua nilai. Berarti itu sama atau tidak sama. Contohnya adalah ini komentar lagi. Nah, kita kasih konstanta umur sama dengan 27. Kemudian kita cetak. Untuk simbolnya yaitu kita menggunakan tanda sama dengan. Tapi untuk jumlahnya, kalau misalnya untuk membuat nilai keduanya sebanding, kita menggunakan tanda sama dengan itu sebanyak 3. Nah, di sini misalnya adalah umur sama dengan 27. Ini adalah simbol untuk membuat suatu nilai yang sebanding. Kemudian kita buat lagi konstantanya, misalnya adalah status. Untuk status ini kita kasih nilai sebuah string. Makanya kita buat tanda petik. Oh ya, di sini misalnya kita kasih nilai siswa. Selanjutnya kita membuat cetaknya. Jangan lupa tanda petik. Apa ya? Lupa. Status. Kalau untuk membuat dia simbol untuk yang tidak sebanding itu, di depan itu kita harus menggunakan tanda seru. Jadi kalau misalnya yang tadi sebanding itu kita menggunakan tiga buah tanda sama dengan, kalau di bagian tidak sebanding kita buat tanda sama dengan yang paling depan itu kita ganti dengan tanda seru.
kemudian sama dengan tadi nilai dari variabelnya adalah siswa. Jangan lupa tanda titik koma, kemudian kita share, kita run. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama itu adalah true dan yang terakhir adalah false. Karena yang pertama ini dia nilainya itu adalah sebanding. Jadi umurnya itu sama dengan 27. Kalau yang statusnya tidak sama dengan siswa, padahal di sini kita buat statusnya adalah siswa. Jadi ini pernyataannya nilainya itu enggak sebanding. Makanya dia tadi menghasilkan false. Selanjutnya kita ke pernyataan else. Jadi pernyataan else ini adalah kondisi yang tidak terpenuhi, sama seperti yang tadi. Kan ketika yang pertama tadi kita membahas mengenai if, tadi ini adalah pernyataan yang terpenuhi. Jadi dia akan mencetak sesuatu di konsol ketika kondisinya itu terpenuhi. Nah, untuk yang else ini dia adalah kebalikannya, berarti dia adalah yang kondisinya tidak terpenuhi. Kita akan memanggil kondisi ketika tidak terpenuhi. Ini kita buat dulu komentar. Untuk strukturnya sendiri adalah if, kemudian jangan lupa kita buat sesuatu kondisi di sini. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, di sini kita kasih nanti adalah kodenya. Nah, di sini kita kasih pernyataan yang untuk tidak terpenuhinya. Berarti tadi saya bilang adalah else. Jangan lupa buka lagi tanda kurungnya. Kita kasih juga di sini kondisinya ketika tidak terpenuhi. Ini komentarnya kita buat, ini kode terpenuhi. Kalau ini kode untuk yang tidak terpenuhi. Nah, ini dia untuk struktur di dalam else. Langsung saja kita ke contohnya. Misalnya di sini saya membuat konstanta dengan umur sama dengan 17. Dari contoh ini, dari strukturnya ini, jadi kita buat di sini kondisi if-nya, persyaratan if-nya, kemudian di sini kita buat kondisinya adalah umur lebih besar dari 20. Kemudian kita buka kurung konsol. Umur lebih besar dari 20. Nah, di sini adalah kondisi tidak terpenuhinya. Jadi kalau misalnya ini nggak pas, maka dia akan mencetak yang di sini. Jangan lupa strukturnya. Kemudian kita kasih konsol. Log. Umur kurang dari 20. Save. Nah, ini dia hasilnya. Maka dia akan mencetak yang umur kurang dari 20 karena memang umurnya ini kan 17. Jadi tidak memenuhi yang bagian umur lebih besar dari 20. Karena tidak memenuhi, maka dia akan dicetak di bagian else, di bagian kondisi yang tidak terpenuhi tadi. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai else if. Jadi else if ini adalah bagaimana kita menambahkan suatu kondisi lebih banyak ke if dan else. Tadi kan kalau misalnya kondisinya terpenuhi yaitu if, kalau tidak berarti else. Nah, di sini kita mau menambahkan si kondisi else if. Strukturnya sendiri yaitu kita buat
if, kemudian kondisi, selanjutnya kurung kurawal. Di sini kita kasih kodenya nanti. Nah, di bagian ini adalah else if, ini adalah kondisi yang mau kita tambahkan tadi. Else if, yaitu kita kasih juga kondisi. Misalnya di kondisi kedua, kalau ini kondisi yang pertama. Jangan lupa kurung kurawal lagi. Apa yang salah di sini? Sini kodenya juga. Nah, ini adalah else, kondisi yang tidak terpenuhi tadi. Kalau ini nggak boleh dibuat jarak berarti, spasi. Nah, ini dia struktur dasar dari else if. Jadi, dia if kondisi 1, kemudian kita kasih kodenya. Kemudian else if kondisi yang kedua, dan else kondisi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, mari kita buat untuk contohnya. Misalnya cons umur sama dengan 17. Kita kasih kondisi pertama, if kondisinya adalah umur lebih besar dari 20. Kemudian kurung kurawal, konsol, umur lebih besar dari 20. Ini else if, ini tadi pernyataan yang kita tambah tadi. Kita kasih kondisi yang kedua, umur, misalnya lebih kecil dari 20. Untuk mencetaknya, seperti biasa konsol log. Umur kurang dari 20. Ini adalah else-nya, kondisi yang tidak terpenuhi tadi. Jadi dia akan tampil ketika kedua-duanya itu nggak benar, nggak memenuhi persyaratan. Console log. Umur sama dengan 17 tidak sama dengan 20 misalnya. Nah, kita save, kemudian kita run. Nah, ini dia hasilnya adalah umur kurang dari 20. Berarti dia menampilkan yang bagian else if, karena kondisi yang pertama tadi adalah salah, karena umurnya itu nggak lebih besar dari 20. Dia benar di bagian yang else if, umurnya itu tidak maksudnya kurang dari 20. Nah, itu yang ditampilkan di konsol tadi. Jadi itu dia untuk contoh dari if, else, dan else if. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai pernyataan switch. Jadi switch itu adalah suatu cara lain yang digunakan untuk menggunakan alur kontrol. Nah, bagaimana penulisan pernyataan switch itu? Langsung saja di sini. Ini kita komentar dulu lagi. Selanjutnya, untuk penulisan switch,
yaitu kita tulis switch, kemudian kita kasih kondisi kemudian kita kurung kurawal. Lalu di sini kita buat case. Jadi di sini mau kita buat beberapa nilai, misalnya case 1, 2, 3, dan seterusnya. Inilah kita buat kodenya. Nah, ini dia struktur dasar dari pembuatan switch. Selanjutnya, kita ke contohnya langsung. Nah, misalnya ada sebuah konstanta dengan nilai kita buat adalah hari. Harinya mau saya buat adalah hari kelima. Kemudian di sini kita buat switch-nya. Nah, di sini adalah hari. Selanjutnya buka kurung. Kita buat case-case-nya. Case misalnya. Kalau hari pertama kan misalnya saya membuat urutannya dari hari Senin. Case 1. Di sini tanda titik. Ketik 2. Apa ya? Hmm. Oh iya, di sini kita ganti aja satu. Satu dulu. Kemudian tanda titik koma. Selanjutnya kita kasih konsol. Hari Senin. Sekarang. Ini ada yang salah. Oh ya, kita melupakan yang namanya break. Oh ya, tadi ada kesalahan di sini. Tadi saya buat case 1 padahal harusnya adalah berupa string. Karena di sini saya menggunakan nilai dari variabelnya adalah string. Ini dia ini dia contohnya yang betul. Coba kita run. Nah, ini dia hasilnya hari ini Senin. Jadi ketika nilainya sama, ini kan ada case Senin. Kalau misalnya kita masukkan Senin di sini dan ada case-nya Senin, maka dia akan menampilkan di konsol adalah hari ini Senin. Gitu dia. Kalau misalnya kita buat tanpa break, coba. Kalau masih sama, tapi kalau misalnya kita buat case yang lain, misalnya case Selasa, sama. Kemudian konsol log hari ini Selasa. Coba kita save. Apakah yang terjadi? Nah, ini dia akan keluar dua-duanya.
karena tidak menggunakan break. Jadi si break ini adalah menghentikan query program yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi kalau kita tidak menggunakan break, dia akan terus-terusan tampil. Ini harus pakai indentasi tadi, tab. Kita save. Ini kita ganti misalnya jadi hari Selasa. Tadi akan ganti. Nah, ini dia akan menampilkan hari ini Selasa. Jadi case yang dibaca itu adalah Selasa yang ini, maka dia akan menampilkan di konsol yaitu hari ini Selasa. Untuk case-case berikutnya sama saja, kita tinggal menggunakan misalnya jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, begitu seterusnya. Jangan lupa kita harus menggunakan tanda break. Dan selanjutnya, sini kita menggunakan untuk menutup yaitu default. Jadi kalau misalnya di antara semua case ini tidak ada yang memenuhi, maka dia akan menampilkan yang ini, bagian default. Dia akan sama kayak yang bagian if else tadi. Kalau misalnya if-nya tidak terpenuhi, maka dia akan tampil di bagian else. Ini buat tanda petik 2 dan konsol. Tidak ada, saya teksnya adalah tidak ada hari tersebut. Jangan lupa titik koma. Kita save. Kita lihat. Oh, ini misalnya kita ganti jadi. Di sini kan case-nya belum ada hari Rabu. Jadi kalau misalnya kita buat hari Rabu, kita lihat. Nah, tidak ada hari tersebut karena kita belum memasukkan nilai untuk case yang untuk hari Rabu. Jadi, gitulah dia untuk contoh penggunaan pernyataan bersyarat dan cara menggunakannya. Sekian dari saya. Terima kasih.